Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Iman selaku dosen pengaku mata kuliah Accounting pada kelas kami T4F. Saya Nelly Fernanda Melani dengan NIM 2331407011111035 bersama dengan teman saya yaitu Nurhaliza Hartunisa dengan NIM 23314070111042. Selanjutnya saya Eva Latifah dengan NIM 2331407001111040. Oke, bersama dengan teman saya yang lain yaitu Aziza Nur Istiqomah dengan NIM 2331407011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang layanan dan infrastruktur cloud. Saya Aziza Nur Istiqomah. Di sini saya akan membahas beberapa poin dalam materi kali ini. Yang pertama adalah keamanan cloud computing. Ketika kita berbicara tentang cloud computing, selain dari manfaatnya yang besar, yakni dalam skalabilitas, efisiensi biaya, fleksibilitas, kita juga perlu sangat memperhatikan aspek keamanannya. Cloud menjadi target serangan karena data dan layanannya yang sangat bernilai. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dan penerapan pengamanan itu menjadi prioritas utama. Nah, ada beberapa ancaman-ancaman dalam cloud computing ini, di antara lain adalah, yang pertama adalah peretasan atau hacking. Ini adalah akses yang tidak sah atau data sistem cloud oleh pihak luar melalui eksploitasi kelemahan keamanan. Yang kedua adalah kebocoran data atau data breach. Ini adalah insiden di mana data sensitif seperti informasi pengguna atau perusahaan terekspos ke pihak yang tidak berwenang, baik karena kesalahan konfigurasi, kebocoran API, atau serangan cyber. Terdapat juga serangan DDoS, yakni adalah serangan yang membanjiri server cloud dengan traffic palsu secara bersamaan dari berbagai sumber, membuat layanannya menjadi lebih lambat atau tidak tersedia. Nah, salah satu kunci utama dalam mengamankan cloud adalah dengan enkripsi. Enkripsi merupakan kunci untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Ada dua macam, yaitu data in transit, yakni adalah data yang sedang dikirim antara klien dan server, misalnya melalui HTTPS, lalu dienkripsi agar tidak mudah disadap. Yang kedua ada data at rest. Data at rest ini adalah data yang disimpan di cloud, misalnya di database atau di storage. Ini juga harus dienkripsi agar tetap aman meski terjadi pelanggaran sistem. Nah, selanjutnya, untuk mengkontrol siapa saja yang bisa mengakses sistem, kita bisa menggunakan autentikasi dan otorisasi. Apa itu autentikasi? Autentikasi ini adalah proses untuk memastikan bahwa seseorang adalah benar siapa yang dia klaim. Misalnya, login dengan username dan password. Sedangkan otorisasi ini adalah setelah autentikasi berhasil. Jadi, sistem memeriksa hak akses pengguna terhadap sumber daya tertentu, misalnya akses ke file atau database. Nah, autentikasi dan otorisasi ini bisa menggunakan multi-factor authentication atau MFA, yakni menggabungkan dua atau lebih faktor verifikasi, seperti misalnya menggunakan sesuatu yang kamu tahu, yang mana di sini menjadi password, atau menggunakan sesuatu yang kamu punya, seperti misalnya OTP atau smartphone, atau bisa juga dengan sesuatu yang kamu miliki, misalnya sidik jari atau biometrik. Nah, MFA ini memperkuat keamanan akun terhadap pencurian kredensial. Selanjutnya, infrastruktur cloud juga dilengkapi dengan pengamanan jaringan. Bisa dengan firewall, yakni alat yang memantau dan mengatur traffic jaringan berdasarkan dengan aturan keamanan. Bisa juga dengan segmentasi jaringan atau network segmentation, yakni dengan memisahkan bagian-bagian jaringan agar serangan pada suatu bagian tidak langsung menyebar ke seluruh sistem. Bisa juga dengan IDS or IPS, yakni alat yang mendeteksi atau menghentikan serangan secara real time. Selanjutnya, kepatuhan terhadap standar. Cloud provider dan pengguna cloud juga harus mematuhi standar keamanan dan privasi yang diakui secara global, seperti ISO 27001, GDPR, HIPAA, dan juga SOC 2. Tujuan kepatuhan ini adalah dengan memastikan bahwa sistem dan proses di cloud sesuai dengan praktik keamanan terbaik dan hukum yang berlaku. Masuk ke poin selanjutnya, ada penyimpanan basis data cloud. Yang pertama ada layanan database cloud. Cloud ini menyediakan berbagai layanan database yang dikelola, artinya pengguna tidak perlu repot mengatur infrastruktur database. Ada beberapa contohnya seperti Amazon RDS, ada layanan dari AWS, untuk database relation seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, yang menyediakan otorisasi untuk patching, backup, dan replikasi. Ada juga Google Firestore. Ini adalah database NoSQL yang berbasis dokumen dari Google Cloud. Ada juga MongoDB Atlas, yakni versi cloud dari MongoDB yang tersedia di berbagai provider cloud, mendukung replika otomatis dan juga backup yang terkelola. Selanjutnya ada skema penyimpanan. Untuk struktur datanya, SQL ini memiliki struktur data tabel, baris, dan kolom, sedangkan SQL ini struktur datanya berupa dokumen, key value, grafik, dan juga kolom luas. Seperti contohnya, SQL itu ada MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server.
Kalau NoSQL itu ada MongoDB, Firestore, dan Cassandra. Dari segi skemanya, SQL ini tetap, sedangkan NoSQL dia lebih fleksibel. Untuk kelebihannya, dari SQL ini cocok untuk data terstruktur dan relasi yang kompleks, sedangkan yang NoSQL ini scalable dan cocok untuk big data dan real time. Untuk kekurangannya, SQL ini sulit diskalakan secara horizontal, dan NoSQL kurang tepat untuk transaksi yang kompleks. Selanjutnya, salah satu kekuatan utama dari database cloud adalah skalabilitasnya. Nah, skalabilitasnya ini vertical scaling, yakni menambah kapasitas server. Ada juga horizontal scaling, yakni menambah lebih banyak node atau instance. Dan juga skalabilitasnya, layanan cloud umumnya mendukung auto scaling agar performa tetap optimal saat traffic naik. Selain itu, ada replika otomatis yang menyebarkan data ke beberapa lokasi untuk memastikan ketersediaan dan ketahanannya. Menyalin data ke beberapa lokasi atau server secara otomatis untuk meningkatkan ketersediaan, availability, dan ketahanannya. Contohnya seperti MongoDB Atlas menggunakan replika ke beberapa data center. Selanjutnya, backup dan recovery otomatis. Cloud Database menyediakan fitur-fitur backup harian otomatis dengan opsi untuk point-in-time recovery. Backup bisa disimpan di lokasi terpisah agar aman dari gangguan atau kerusakan sistem. Contohnya dengan ADS memiliki fitur snapshot dan point-in-time recovery bawaan. Layanan database cloud umumnya menyediakan fitur backup otomatis harian dengan point-in-time recovery. Artinya, kita bisa mengembalikan data ke waktu tertentu, backup disimpan di lokasi terpisah untuk menghindari kerusakan data akibat gangguan lokal. Selanjutnya, akses global dan latency rendah. Cloud database bisa diakses dari berbagai lokasi geografis. Karena cloud bersifat global, pengguna dari berbagai wilayah bisa mengakses database dari lokasi terdekat. Layanan seperti Firestore dan DynamoDB bahkan sudah mendukung low latency akses globally, sehingga waktu responnya tetap cepat meskipun pengguna tersebar secara geografis. Nah, jadi dengan kombinasi keamanan dan kendala database cloud, kita bisa menjalankan aplikasi modern dengan performa yang tinggi, aman dan scalable tanpa harus khawatir mengelola infrastruktur yang kompleks. Masuk ke poin selanjutnya, ada komputasi serverless. Komputasi serverless ini adalah model komputasi cloud di mana pengembang cukup menulis dan menjalankan kode, tanpa perlu mengatur atau memelihara server secara langsung. Infrastrukturnya di baliknya dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan cloud. Contohnya, beberapa layanan populer yang menyediakan platform serverless antara lain seperti AWS Lambda, yang menjalankan fungsi dalam merespon event seperti HTTP request, perubahan di database, atau pesan antrian. Contoh lainnya ada Google Cloud Function, yakni yang menyediakan fungsi berbasis event yang bisa di-trigger dari berbagai layanan Google Cloud atau HTTP. Layanan-layanan ini memungkinkan eksekusi kode secara cepat dan efisien tanpa harus membangun server backend sendiri. Nah, komputasi serverless ini juga fokus pada kode, bukan infrastruktur. Dalam arsitektur serverless, pengembang hanya perlu menulis logikanya saja seperti fungsi, tanpa harus memikirkan detail teknis seperti konfigurasi server, sistem operasi, atau kapasitas penyimpanan. Nah, hal ini memungkinkan tim untuk fokus pada pengembangan fitur dan solusi bisnisnya. Skalabilitasnya juga otomatis, jadi aplikasi serverless secara otomatis diskalakan oleh penyedia cloud. Jadi, jika ada 1 atau 1 juta permintaan, platform akan menyesuaikan jumlah intens fungsi secara otomatis, dan ini membantu menjaga performa tanpa campur tangan manual. Yang terakhir, model bayarnya per eksekusi, jadi pengguna hanya membayar sesuai jumlah eksekusi fungsinya dan durasi proses yang dijalankan. Jadi, tidak ada biaya tetap untuk server yang selalu menyala, sehingga jadi lebih hemat, terutama untuk aplikasi dengan beban kerja yang tidak konstan. Lebih kelebihan 4 gak sih dari 4? Iya, 4. Nah ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu Big Data dan Analytics dalam Cloud. Volume data besar dan beragam. Dunia digital saat itu menghasilkan data dalam jumlah sangat besar, volume, dan dari berbagai sumber varietas seperti log aplikasi, sensor IoT, media sosial, transaksi e-commerce, dan lain-lain. Nah, data ini bisa bersifat terstruktur seperti tabel database, semi terstruktur seperti contohnya JSON atau XML, atau tidak terstruktur seperti gambar, video, teks bebas. Kemudian menyediakan infrastruktur fleksibel untuk menampung pertumbuhan data secara eksponensial tanpa batasan kapasitas perangkat keras fisik. Kemudian layanan AWS EMR, Google BigQuery, dan Azure Synapse. Platform cloud menyediakan layanan khusus untuk pengelolaan dan analisis big data. Contohnya di sini ada AWS EMR, yaitu Elastic MapReduce. Layanan ini untuk memproses data besar menggunakan kerangka kerja open source seperti Apache Hadoop, kemudian Spark, dan Hive. Nah, AWS EMR ini sangat mudah diintegrasikan dengan Amazon S3. Kemudian ada Google BigQuery, di mana data warehouse serverless dan highly scalable yang mendukung query SQL pada data besar secara cepat. Kemudian cocok untuk analisis
ad hoc, dan real time. Kemudian contoh selanjutnya itu Azure Synapse Analytics, yaitu layanan analitik tak terbatas yang menggabungkan big data dan enterprise data warehousing. Memungkinkan analisis ini langsung dari data mentah. Next. Kemudian yang kelima di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dan interoperabilitas cloud. Nah, tantangan integrasi antar platform ketika organisasi menggunakan layanan dari berbagai penyedia cloud seperti AWS, Google Cloud, kemudian Azure, atau menggabungkan sistem on-premise dengan cloud, mereka sering menghadapi tantangan seperti pertama, perbedaan format data, yang kedua, ketidakcocokan protokol komunikasi, yang ketiga, keterbatasan akses API, yang keempat, masalah keamanan dalam pertukaran data, dan yang kelima itu fragmentasi infrastruktur dan aplikasi. Nah, tanpa integrasi yang baik, data itu bisa menjadi terisolasi, data silo, dan menghambat efisien operasional. Lanjut. Kemudian ada API dan middleware sebagai solusi. Nah, untuk menggabungkan sistem yang berbeda ini, itu diperlukan menggunakan teknologi. Contohnya ada API, Application Programming Interface, itu sebagai jembatan komunikasi antar aplikasi. Nah, itu memungkinkan sistem di lingkungan cloud maupun on-premise itu untuk saling bertukar data secara otomatis. Kemudian ada middleware, itu software yang perantara yang membantu integrasi sistem dengan menyediakan layanan seperti Messageway, plus ESB, Enterprise Service Bus, atau Integration Platform as a Service. Contohnya, di sini ada MuleSoft, kemudian Apache Kafka, kemudian Delbomi, Microsoft Logic Apps, dan Amazon Upflow. Kemudian saya akan menjelaskan tentang standar terbuka dan protokol umum REST, JSON, dan XML. Nah, untuk meningkatkan interoperabilitas ini, banyak platform cloud yang menggunakan standar dan protokol terbuka, seperti REST, Representational State Transfer. Itu arsitektur API yang ringan, fleksibel, dan mudah diimplementasikan. Kemudian ada JSON, itu JavaScript Object Notation, itu format data ringan yang mudah dibaca manusia dan mesin. Sering digunakan dalam API modern. Kemudian ada XML, yaitu Extensible Markup Language, yaitu yang digunakan dalam sistem enterprise lama untuk pertukaran data yang kompleks. Nah, standarisasi ini memudahkan pengembang dalam membuat integrasi lintas platform tanpa bergantung pada vendor tertentu. Lanjut. Kemudian integrasi sistem lama, legacy cloud. Nah, banyak organisasi itu yang masih menjalankan sistem kritis berbasis teknologi lama, legacy system, seperti mainframe, COBOL, atau database proprietary. Untuk memindahkan atau mengintegrasikan sistem ini ke cloud, itu digunakan data extraction tools, ETL atau ELT. Kemudian dibuat adapter API agar sistem lama itu bisa berbicara dengan layanan cloud. Kemudian ada pemanfaat virtual private gateway untuk koneksi aman. Kemudian ada migrasi bertahap dengan pendekatan lift and shift untuk refactoring. Nah, tujuannya ini adalah untuk menjaga fungsi sistem sambil mendapatkan manfaat scalabilitas dan elastisitas cloud. Kemudian ada hybrid dan multi-cloud compatibility. Organisasi ini cenderung menggunakan strategi seperti hybrid cloud, itu gabungan antara publik dan infrastruktur on-premise. Kemudian multi-cloud itu penggunaannya itu lebih dari satu layanan cloud, seperti misalnya AWS, kemudian Azure, dan GCP. Nah, untuk mendukung kedua strategi ini diperlukan adanya yang pertama itu platform yang mendukung probabilitas beban kerja. Contohnya itu Kubernetes. Terus kemudian yang kedua itu perlunya tools manajemen cloud terpadu seperti Terraform, Ansible, Azure ARC. Kemudian yang ketiga perlunya keberadaan service mesh untuk mengelola komunikasi antar layanan di berbagai lingkungan. Nah, dengan demikian organisasi itu bisa memilih layanan terbaik dari masing-masing vendor tanpa terjebak dalam vendor lock-in. Lanjut. Yang kemudian nomor 6 saya akan menjelaskan tentang DevOps dan CI atau CD. Nah, DevOps ini adalah kolaborasi antara development dan operation. Nah, DevOps sendiri itu adalah budaya, praktik, dan rangkaian alat yang bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak dengan meningkatkan kolaborasi antara tim development, pengembang, dan operation infrastruktur atau IT operasional. Nah, tujuan utama dari DevOps sendiri itu adalah mempercepat waktu rilis fitur baru, kemudian meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem, dan mengurangi risiko kesalahan saat deployment. Nah, DevOps ini mendorong pendekatan kerja lintas fungsi di mana semua tim terlibat sejak awal hingga akhir siklus pengembangan perangkat lunak. Lanjut. Kemudian CI/CD yaitu otomatisasi, build, test, dan deployment. Nah, CI/CD ini adalah inti dari praktik DevOps-nya. Nah, CI itu continuous integration, pengembangan secara rutin menggabungkan kode mereka ke repository bersama, di mana sistem otomatis ini akan melakukan build dan menjalankan uji coba testing setiap kali ada perubahan. Kemudian CD itu continuous delivery atau continuous deployment. Nah, continuous delivery ini perubahan kode selalu siap untuk dirilis secara manual. Nah, untuk continuous deployment ini perubahan kode langsung dideploy ke lingkungan produksi secara otomatis jika lolos semua tes. Nah, manfaat dari CI/CD ini adalah deteksi dini bug atau error. Kemudian penghematan waktu dalam proses testing dan deployment. Kemudian konsistensi dalam pengiriman software. Kemudian tools ini ada Jenkins, GitHub Action, GitLab CI, dan Azure DevOps. Nah, beberapa alat populer ini untuk mendukung otomatisasi CI/CD. Nah, Jenkins itu server open source yang sangat fleksibel untuk membuat pipeline CI/CD dapat dikustomisasi dengan banyaknya plugin. Kemudian GitHub Action ini alat CI/CD yang terintegrasi langsung dengan GitHub. Nah, ini mudah digunakan untuk proyek yang disimpan di dalam GitHub.
Kemudian GitLab CI itu fitur CI/CD bawaan dari GitLab terintegrasi langsung dengan repository dan manajemen proyek. Kemudian ada Azure DevOps. Lengkap ini itu dari Microsoft untuk manajemen proyek, repository dan pipeline CI/CD. Nah, ini cocok untuk ekosistem Microsoft atau Azure. Nah, selain itu alat lain seperti SQL CI, Travis CI, Bitbucket Pipelines dan AWS Code Pipeline juga banyak digunakan. Lanjut. Nah, manfaatnya sendiri itu waktu rilis lebih cepat, kualitas kode terjaga. Dengan implementasi DevOps dan CI/CD ini, organisasi itu bisa mendapatkan beberapa manfaat utama, seperti waktu rilis yang lebih cepat, contohnya seperti fitur baru dapat dirilis dalam hitungan jam dibanding hari atau minggu. Kemudian kualitas kode itu lebih baik. Nah, uji coba otomatis memastikan setiap perubahan tidak merusak fungsi yang sudah ada. Kemudian risiko lebih rendah, setiap perubahan dipantau dan dilacak dengan baik sehingga mudah untuk rollback jika terjadi masalah. Kemudian ada kolaborasi lebih efektif, tim pengembang dan operasional bekerja sama dalam siklus yang terintegrasi. Kemudian integrasi dengan cloud infrastruktur, DevOps dan CI/CD itu semakin efektif ketika diintegrasikan dengan infrastruktur cloud. Elastis, lingkungan staging, test code itu bisa dibuat secara dinamis sesuai kebutuhan. Kemudian infrastruktur as code, konfigurasi infrastruktur dikelola sebagai kode, contohnya menggunakan Terraform, Ansible, kemudian CloudFormation, menggunakan replikasi atau dan otomasi. Kemudian serverless dan container, teknologi seperti Docker, Kubernetes, AWS Lambda, dan Azure Function itu mempermudah deployment aplikasi modern. Kemudian ada monitoring dan login terpusat, tools seperti Prometheus, Grafana, ELK Stack, atau Azure Monitor membantu itu melacak performa dan masalah aplikasi secara real-time. Lanjut. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang edge computing. Nah, pemrosesan data dekat dengan sumber perangkat atau IoT. Nah, edge computing ini adalah pendekatan dalam komputasi di mana pemrosesan data dilakukan dekat dengan sumber data, seperti perangkat IoT, sensor atau sistem embed, bukan dikirim ke pusat data jauh di cloud. Nah, tujuannya dari edge computing ini adalah mempercepat respon dan pengambilan keputusan. Kemudian mengurangi jumlah data yang harus dikirim ke cloud. Nah, contoh dari edge computing sendiri ini perangkat edge contoh perangkat edge yaitu kamera CCTV pintar, sensor suhu, drone, kendaraan otonom, dan wearable device. Lanjut. Nah, edge computing ini mengurangi latensi dan beban cloud pusat. Salah satu tantangan utama dalam komputasi berbasis cloud ini adalah latensi tinggi dan bandwidth terbatas ketika semua data itu harus dikirim ke server pusat. Nah, dengan edge computing ini, latensi itu menjadi rendah. Jadi data itu diproses secara lokal, cocok untuk aplikasi real-time. Kemudian bandwidth hemat. Jadi bandwidth-nya itu hemat, hanya data penting saja yang dikirim ke cloud. Jadi tidak usah seluruh data. Kemudian beban pada cloud itu berkurang, membuat sistem itu jadi lebih efisien dan scalable. Nah, contoh dari edge computing ini adalah smart city autonomous vehicles. Nah, beberapa contoh nyata penggunaan edge computing ini adalah smart city. Contohnya, sensor lalu lintas, kemudian lampu jalan pintar, dan kamera pengawas pemrosesan data secara lokal untuk respon cepat tanpa menunggu cloud. Kemudian kendaraan otonom seperti mobil self-driving, nah itu harus membuat keputusan instan tanpa ketergantungan pada cloud. Nah, seperti mendeteksi pejalan kaki atau pengereman darurat. Kemudian pada pertanian pintar, contohnya sensor tanah dan cuaca memberikan analisis lokal untuk irigasi otomatis. Lanjut. Nah, integrasi dengan cloud pusat hybrid arsitektur. Nah, meskipun edge computing ini memproses data secara lokal, tapi ia tidak menggantikan cloud, melainkan melengkapinya dalam arsitektur hybrid. Nah, edge layer itu menangani tugas yang membutuhkan respon cepat dan analitik waktu nyata. Kemudian cloud layer sendiri itu menyimpan data historis, menjalankan machine learning, analitik kompleks, dan manajemen keseluruhan sistem. Contohnya itu platform hybrid itu sebenarnya AWS Greengrass, kemudian Google Edge TPU, dan Azure IoT Edge. Kemudian edge computing ini cocok untuk aplikasi real time dan IoT. Nah, edge computing sangat sesuai untuk jenis aplikasi yang memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama itu real time decision making, seperti deteksi bahaya, kontrol robotik, atau video analitik langsung. Kemudian yang kedua ada koneksi tidak stabil. Nah, di mana di area dengan akses internet terbatas, itu dapat tetap berfungsi secara mandiri. Kemudian yang ketiga ada jumlah data besar dari banyak perangkat, seperti jaringan ribuan sensor IoT. Lanjut. Nah, sekian presentasi dari kami.